Aku kena random check dan harus dipulangkan hari itu juga. Kalau ditanya alasan jelasnya apa, aku juga masih nggak paham alasan jelasnya apa. Karena semua data-dataku lengkap, pasporku ada, masih aktif, booking hotel ada, uang cash yang aku bawa, tiket pulang juga ada. Banyak WNI yang marah dan jengkel karena begitu mereka sampai di Thailand, mereka langsung dideportasi. Padahal tiket pulang ada, hotel bookingannya juga ada, visa pun tidak ada masalah. Lalu kenapa mereka bisa dideportasi? Melainkan untuk melakukan kerja ilegal. Yang saya maksud di sini adalah jasa titip atau just tipper. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Bromo Lukas. Banyak WNI yang marah dan jengkel karena begitu mereka sampai di Thailand, mereka langsung dideportasi. Padahal tiket pulang ada, hotel bookingannya juga ada, visa pun tidak ada masalah. Lalu kenapa mereka bisa dideportasi? Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas, lengkap, sebenarnya syarat-syaratnya apa aja sih buat warga negara asing untuk bisa memasuki Thailand. Supaya kamu ketika bepergian ke Thailand bisa bepergian dengan lancar, mulus, dan tidak ada drama di bandara. Tapi sebelumnya, subscribe dulu yuk di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, bebas visa itu bukan berarti bebas pemeriksaan. Memang warga negara Indonesia itu punya kebebasan visa untuk bisa masuk ke wilayah Thailand ya. Tapi bukan berarti langsung otomatis kita bebas diperiksa. Imigrasi Thailand itu punya hak penuh untuk bisa menentukan siapa yang boleh masuk ke negaranya dan siapa yang tidak. Dan petugas imigrasi pun punya hak untuk bisa menentukan kelayakan dari setiap wisatawan yang datang ke Thailand. Apakah mereka layak masuk atau tidak masuk ke Thailand. Kemudian bagian berikutnya yang juga penting adalah paspor. Paspor Anda harus masih valid ketika Anda memasuki wilayah Thailand. Yang dimaksud valid adalah paling tidak masih berlaku minimal 6 bulan sejak tanggal kedatangan Anda ke Thailand. Yang berikutnya, paspornya itu juga tidak boleh dalam keadaan yang rusak. Misalnya rusak itu apa? Robek, atau basah, atau terlipat, ataupun halamannya sudah penuh, tidak ada halaman kosong. Maka paspor Anda akan dinilai sebagai dokumen yang tidak sah dan tidak bisa dipakai untuk masuk ke wilayah Thailand. Jadi jika Anda hendak pergi ke Thailand, pastikan dulu Anda membawa paspor yang valid dan paspor yang tidak rusak. Karena hal-hal ini seringkali kita remehkan ya, kita seringkali lupa untuk mengecek keadaan paspor kita, sementara paspor itu adalah dokumen negara yang menjadi pegangan untuk kita masuk ke suatu negara tertentu. Hal ketiga yang juga penting dan ini salah satu penyebab deportasi yang paling sering terjadi buat WNI yang akan memasuki Thailand adalah Anda tidak memiliki tiket pulang. Padahal tiket pulang itu yang menentukan Anda boleh nggak masuk ke Thailand. Tiket pulang yang dimaksud di sini adalah bookingan tiket pulang Anda, jelas tanggalnya, jelas Anda akan pulang kemana atau pergi ke negara mana setelah dari Thailand, dan jangan memakai screenshot editan. Atau hanya bookingan dan belum terbeli begitu ya, hanya bookingan dummy tiket, itu akan dicurigai dan kemungkinan Anda akan dideportasi dari Thailand. Yang berikutnya adalah Anda harus memiliki bukti bookingan akomodasi selama di Thailand. Apakah itu dalam bentuk terprint secara fisik atau digital di HP Anda. Bookingan penginapan Anda harus jelas, hotelnya di mana, alamatnya di mana, dan itu bukan abal-abal ya. Karena petugas Thailand itu juga cermat untuk bisa membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Jika misalnya Anda menginap di kerabat, maka Anda harus menyertakan alamat tempat tinggalnya di mana dan nomor telepon kerabat tersebut, supaya jika petugas curiga dan dia perlu melakukan pengecekan, petugas ini bisa langsung melakukan checking dengan menelpon kerabat Anda. Dan itu memastikan bahwa Anda sungguh-sungguh sudah memiliki bookingan akomodasi atau tempat menginap selama Anda berada di Thailand. Yang berikutnya adalah bukti keuangan. Petugas imigrasi punya hak untuk mengecek atau menanyakan bukti keuangan Anda selama berada di Thailand. Jadi jangan pernah merasa tersinggung kalau misalnya petugas imigrasi menanyakan keuangan kita. Yang diminta ataupun syaratnya adalah kita bisa menunjukkan kalau kita memiliki paling tidak 10.000 baht untuk single person atau satu orang, atau 20.000 baht untuk satu keluarga. Jadi kita bisa menunjukkannya, yang pertama kita bisa memperlihatkan dalam bentuk saldo rekening yang ada di rekening kita, atau kita bisa menunjukkan kartu kredit dan kartu debit kita yang masih aktif, yang masih bisa digunakan selama berada di Thailand. Jika Anda tidak mempunyai bukti finansial yang menunjukkan bahwa Anda
punya cukup dana selama di Thailand, maka Anda berpotensi untuk ditolak masuk Thailand dan akan dideportasi. Yang berikutnya adalah Anda bisa menjawab pertanyaan dari petugas imigrasi dengan baik dan meyakinkan. Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan, yang pertama tentu saja, apa tujuan Anda ke Thailand? Kalau memang kita tujuannya untuk berlibur atau berwisata, kita bisa jawab, kita kesini untuk berlibur, atau untuk mengunjungi kerabat, atau misalnya kita mau berobat, itu boleh kita menggunakan visa turis. Tapi kalau kita tujuannya untuk bekerja, dan kita memakai visa turis, tentu saja itu adalah jawaban yang tidak sinkron ya, dan juga itu akan berpotensi, bahkan itu sangat berpotensi untuk membuat Anda dideportasi dari Thailand. Yang kedua akan ditanya, di mana Anda tinggal selama di Thailand? Kita bisa menjawab di mana kita tinggal ya. Kemudian akan ditanya juga, apakah Anda sudah memiliki tiket pulang? Nah, kita bisa menunjukkan tiket kita, e-tiket kita kepada petugas, bukti bahwa kita akan pulang tanggal berapa hari kita di Thailand, atau kita bisa menunjukkan itinerary kita lengkap dengan tiket dan bookingan hotel kepada petugas imigrasi. Berikutnya petugas imigrasi akan menanyakan tentang bukti keuangan kita. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kita bisa menunjukkan bukti keuangan kita kepada petugas. Juga ditanya mau apa, mau kemana saja selama di Thailand. Ya kita bisa jelaskan kita mau kemana saja, rencana kita mau kemana saja. Juga seringkali ditanyakan apakah ini pertama kalinya kita datang ke Thailand atau bukan. Seringkali orang Indonesia merasa bahwa ini petugasnya beda sama petugas sebelumnya. Jadi dia nggak mungkin tahu bahwa saya pernah ke Thailand atau bagaimana ya. Atau mungkin paspor kita baru. Lalu kita seringkali berbohong dan mengatakan bahwa kita tidak sering ke Thailand atau ini pertama kalinya padahal kita sudah sering ke Thailand. Ini menyebabkan petugas akan curiga karena beliau bisa mengecek ya semua data kita, kedatangan kita di sistem mereka. Dan kalau kita berbohong pada saat wawancara, itu sudah otomatis Anda pasti ditolak masuk Thailand dan Anda akan dideportasi. Jawablah dengan singkat, jelas, dan konsisten. Jadi jawabannya jangan berubah-ubah dari pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain, harus terus konsisten dan sama jawabannya. Jangan juga bercanda dengan pihak imigrasi, sekalipun mungkin mereka ramah, tapi jangan bercanda dengan mereka karena ini merupakan sesuatu yang serius. Wawancara dengan petugas imigrasi adalah hal yang serius dan bukan main-main. Beberapa hal yang paling sering membuat Anda dideportasi dari Thailand, dan ini yang beberapa kali sering terjadi akhir-akhir ini adalah Anda terlalu sering masuk ke Thailand. Dan Anda dicurigai Anda ke Thailand ini bukan untuk wisata, melainkan untuk melakukan kerja ilegal. Yang saya maksud di sini adalah jasa titip atau just tipper. Karena kalau kita pergi ke Thailand lalu kita belanja banyak untuk kita jual kembali, itu berarti kita sudah dikategorikan melakukan pekerjaan di Thailand. Padahal kita masuk dengan menggunakan visa turis. Nah, buat para just tipper, Anda mungkin harus mengurangi tingkat keseringan Anda pergi ke Thailand karena hal ini sebenarnya ilegal secara hukum. Kemudian yang kedua yang sering juga membuat Anda dideportasi adalah jawaban Anda kurang meyakinkan ketika diwawancara oleh petugas imigrasi. Dan Anda tidak menyertakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, nomor 1 sampai nomor sekian, tidak ada bookingan tiket, tidak ada bukti akomodasi, dan tidak ada saldo keuangan. Apakah Anda sudah memenuhi semua syarat yang diperlukan? Karena jika Anda sudah memenuhi semua persyaratan yang ada, dan betul-betul Anda masuk sebagai turis, menggunakan visa turis, memenuhi semua persyaratan, maka bisa dipastikan Anda akan dengan mudah dan lancar melewati segala proses imigrasi dan masuk untuk berlibur ke Thailand. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye!